Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Malinda Alia Fitri, mahasiswi dari Universitas Mercu Buana, Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Teknik Informatika. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas besar ke-1 mata kuliah Kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Dr. Nanang Ruhyat, MT. Dalam video ini, saya akan menjelaskan mengenai Pancasila, mulai dari asal mula, fungsi Pancasila, hingga implementasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Berikut videonya. Istilah Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta. Awalnya, istilah Pancasila sudah dikenal sejak zaman Majapahit, yaitu pada abad ke-14. Istilah Pancasila termaktub dalam Kitab Negara Kertagama karangan Empu Prapanca dan Kitab Sutasoma karangan Empu Tantular. Pancasila sendiri berasal dari dua kata, yaitu panca dengan arti 5 dan sila yang berarti berbatu sendi. Pancasila bermula dari Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 dalam sidang BPUPKI yang pertama. Soekarno sendiri membahas dasar Pancasila dalam sidang BPUPKI pertama tentang rancangan dasar negara Indonesia Merdeka. Dalam sidang tersebut, Soekarno berpidato secara lisan mengenai calon dasar negara Indonesia. Soekarno juga merumuskan dasar negara Indonesia untuk menjawab pertanyaan dari Ketua BPUPKI pada saat itu. Pancasila terdiri dari 5 sila yang menjadi asas kehidupan. Kelima sila tersebut yaitu sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Salah satu fungsi Pancasila yaitu sebagai dasar negara bagi negara Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila mencakup 5 pedoman yang sangat penting untuk rakyat Indonesia dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga, makna dari setiap sila di dalam Pancasila haruslah dipahami dan diamalkan oleh seluruh warga negara Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara memiliki peranan penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahkan, setiap tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai Hari Kesaktian Pancasila sebagai keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016. Tanggal tersebut dipilih karena Presiden Soekarno menyampaikan pidato yang berjudul Lahirnya Pancasila. Pancasila juga digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan aparatur negara sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Lebih tepatnya, bentuk ringkasan yang ada di dalam ringkasan dari UUD 1945 alinea keempat, di mana setiap sila berisi tentang tujuan negara Indonesia yang sesungguhnya. Sebagai dasar negara, Pancasila harus diimplementasikan oleh seluruh rakyat Indonesia ke dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini merupakan contoh dari penerapan Pancasila ke dalam kehidupan bermasyarakat. Contoh penerapan dari sila ke-1 Pancasila yaitu percaya serta takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai agama serta kepercayaan masing-masing. Yang kedua, hormat menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama walaupun berbeda-beda. Yang ketiga, jangan memaksakan suatu agama atau kepercayaan terhadap orang lain. Dan yang terakhir, menyayangi binatang, merawat tumbuh-tumbuhan,
serta selalu menjaga kebersihan, dan lainnya. Contoh penerapan sila kedua dari Pancasila yaitu senantiasa menjaga adab atau kesopanan, kehalusan, dan kebaikan budi pekerti kita dalam berbagai kondisi. Yang kedua, mengadakan gerakan penghijauan di lingkungan tertentu, khususnya lingkungan rumah dan lainnya. Yang ketiga, mengakui persamaan derajat, hak, serta kewajiban antar sesama manusia. Yang keempat, tidak bertindak semena-mena terhadap orang lain. Dan yang kelima, berani dalam membela kebenaran serta keadilan. Selanjutnya penerapan dari sila ketiga yaitu cinta pada tanah air untuk menjaga persatuan dan kesatuan di tengah masyarakat karena menyadari bahwa kita bertanah air yang satu, yaitu Indonesia. Yang kedua, mencintai dan mengonsumsi produk dalam negeri agar perekonomian di dalam negara menjadi lebih maju. Yang ketiga, mengutamakan segala kepentingan negara yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional Indonesia. Dan yang keempat, bangga menggunakan bahasa persatuan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu bahasa Indonesia. Contoh implementasi dari sila keempat Pancasila yaitu keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat dan dilaksanakan secara kekeluargaan. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak orang lain. Yang ketiga, tidak melakukan paksaan pada orang lain agar orang itu menyetujui apa yang kita katakan atau kita lakukan. Begitu pula sebaliknya. Tidak ada yang dapat memaksakan kehendaknya pada orang lain. Dan yang terakhir, menghormati hasil musyawarah sekalipun bertentangan dengan pendapat kita dan tetap melaksanakannya dengan sepenuh hati. Dan yang terakhir, contoh penerapan dari sila kelima Pancasila yaitu dengan cara meningkatkan kepekaan sosial dengan mengadakan kegiatan yang dapat membantu sesama, seperti bakti sosial, donor darah, konser amal, dan lain sebagainya. Yang kedua, berusaha untuk adil dalam aktivitas apapun yang kita lakukan, dan jangan sampai kita memberikan perlakuan yang tidak adil pada siapapun itu. Dan yang ketiga, menghargai karya atau hasil karsa cipta yang dimiliki orang lain. Dan juga hargai pula karya yang kita hasilkan sendiri. Itu tadi penjelasan mengenai Pancasila serta implementasi Pancasila ke dalam kehidupan sehari-hari. Semoga video ini dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.